Saya waktu kecil belum pernah diakikahkan. Akikah itu hari ke-7. Nggak ada duit hari ke-7, hari ke-14. Hari ke-14 nggak mampu, hari 21. 21 nggak mampu, nggak usah tengok kalender. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Selamat Sekarang umur bapak berapa? 40 tahun. Belum akikah? Belum. Pulang dari sini beli kambing, masak, saya datang Abdul Somad yang penuh hikmah, nasihat Islami, tapi akikah dan saja, inspirasi jangan kehidupan. cukur rambut, jangan ganti nama baru, jangan minta ayun pakai marhaban. Marhaba ayyanun, disangka yang diayun cucunya, bapaknya. Akikah saja silakan. Boleh akikah setelah dewasa, boleh. Baca buku 37 masalah populer ditulis oleh Abdul Somad LCMA. Apakah lebih utama mengakikahkan diri saya sendiri atau berkurban? Al-kurban lebih utama, karena akikahmu tanggung jawab bapakmu, bukan tanggung jawab dirimu. Dan hukum akikah itu sunat muakkad, tidak wajib. Duitmu berapa? 2,5 juta, kurban saja. Duitmu berapa? 5 juta, 2,5 juta untuk kurban, 2,5 juta untuk akikah. Jangan hitung-hitung sama Allah, nanti Allah hitung-hitung gak sama ente. Jangan diskon-diskon sama Allah, nanti di diskon Allah napas ente setengah. Apa judul lagunya? Setengah napasku pergi. TBC, asma. Pak Ustadz, maaf, masa lalu saya sangat buruk. Kelihatan dari tulisannya. Sekarang saya lagi memperbaiki, Pak Ustadz. Bagus, tak ada orang yang tak pernah bersalah, saudaraku. Orang yang baik bukanlah orang yang tak pernah bersalah. Orang yang baik adalah orang yang pernah bersalah dan memperbaiki kesalahannya. Lagu Roma. Tapi terkadang masih kepikiran masa lalu dan membuat niat baik ngedown. Nah, bagaimana cara agar kita tidak berpikir ke masa lalu? Jangan terlampau melihat spion ke belakang sampai kau lupa ada harimau di depan. Jangan terlampau melihat masa lalu sampai kau lupa menatap masa depan. Kalau perlu kau buang spionnya, campakkan, nengok ke depan aja. Maka tatap masa depan, Allah mengampuni dosamu, kau bangkit bersemangat. Lalu kemudian Allah akan memberikan keridhaan. Jangan lupa berjamaah dengan jamaah Majelis Pengajian Bada LNG maupun LNG Bada. Jangan sendirian, jangan pernah sendirian. Kenapa? Karena serigala hanya akan menerkam kambing yang sendirian, memisahkan diri dari jamaah. Kalau engkau berjamaah, insya Allah, maka jaga jamaah ini agar tetap istiqomah. Amin. Apa perbedaan bank syariah dengan bank konvensional? Bank syariah akadnya 2. Pertama, mudharabah bagi hasil. Yang kedua, murabahah permodalan syariah. Oleh sebab itu keuntungannya itu berdasarkan keuntungan bersama. Contoh, kalau dia tidak pakai bank pribadi. Pak, pinjam uang Bapak 100 juta, mau apa? Saya mau ternak puyuh. Nanti kalau untung kita bagi, untung 150 juta, pulangkan modalnya 100, yang 50 dibagi 2, pulang 125, maka keuntungan 25 untuk bagi 2. 25 untuk yang modal, 25 untuk yang mengusahakan. Maka setelah engkau pinjami saudaramu 100 juta, doamu lebih khusyuk daripada sebelumnya. Begitu kau lihat mendung, takut puyuhnya mati, ya Allah, jangan sampai puyuh-puyuh itu mati. Karena kalau sampai puyuh itu mati, duitku hilang 100 juta. Itulah bedanya dengan konvensional. Ketika engkau tukang kredit konvensional, ini duit 100 juta, pakai, untung atau buntung, yang penting uangku pulang. Bunga 10%. Maka dalam ekonomi syariah ada akhlak, ada doa, ada harapan. Ketika engkau pergi ke Jakarta, satu pesawat, Bapak mau kemana? Mau ke Jakarta. Dari mana? Dari Bontang. Sama dengan saya, sama. Bapak keahliannya apa? Saya ahli ternak burung. Boleh datang ke tempat saya? Untuk apa? Untuk pelatihan burung-burung puyuh. Maka diadakan pelatihan. Kenapa? Ada kepedulian. Karena engkau takut burungnya mati.
tiba-tiba pas diteliti tidak ada satu puyuh pun bertelur. Kenapa? Rupanya sarang puyuh dekat airport. Puyuh stres mendengar pesawat tiap hari. Datang bapak pelatihan, ini puyuhnya tidak bertelur karena stres. Setiap dia mau berhubungan nafsunya hilang karena mendengar suara pesawat, akhirnya dialihkan. Artinya apa? Hidupmu terus terpacu adrenalin untuk bekerja sama, tiap hari mendoakan, dan setiap ketemu kau bersalaman bertanya, Assalamualaikum adik-adik, sehat ya? Sehat ya? Sehat kan? Sehat, sehat. Kau tanya sehatnya tiap hari, kenapa? Karena kalau sampai dia sakit mati duitmu nggak balik. Beda konvensional dengan syariah, ada adab, ada doa, ada pelatihan, ada perhatian, ada kebersamaan, ukhuwah Islamiyah. Jawabannya sudah ada di sini semua. Hebat panitia, luar biasa. Saya puji panitia ini kenapa? Foto saya dibuatnya besar-besar. Kadang-kadang di tempat lain sakit hati kita. Foto yang besar ketua, sekretaris, bendahara, direktur, bupati, wali kota. Foto kita kecil aja. Tapi di Bontang, masya Allah. Foto direktur nggak ada, foto Pak Wali nggak ada, Pak Wakil Wali nggak ada. Fokus saya sini. Masya Allah. Apa saja bukti Islam adalah agama yang benar? Kenapa Allah membiarkan orang-orang membuat agama-agama yang lain? Kenapa enggak orang itu Allah hilangin aja? Hal apa yang dapat kita lakukan meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira sulitkah bagi Allah meratakan orang yang tidak beragama dengan agama Allah? Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Ada yang mati ditelan bumi, Qarun. Ada yang mati ditelan Laut Merah, Fir'aun. Ada yang mati karena nyamuk, Namrus. Namrus yang gagah perkasa, raja yang membakar Nabi Ibrahim, itu matinya cuma karena nyamuk, lupa pakai autan. Mati. Bukan sulit bagi Allah untuk mematikan. Fir'aun yang gagah perkasa membangun piramid, matinya di mana? Matinya cuma tersedak di Laut Merah. Mati. Oleh sebab itu maka kenapa Allah membiarkan? Pertanyaan anakku, pertanyaan saudaraku, ini pernah saya tanyakan kepada Profesor Dr. Syekh Muhammad Jibril, guru besar tafsir di Universitas Al-Azhar Kairo. Syekh, kaum Ad mati, kaum Samud mati, kaum Madian mati. Mengapa Bani Israel tidak mati, Syekh? Apa kata Syekh Muhammad Jibril tersenyum melihat saya? Anakku, kalau Allah membinasakan Bani Israel, lalu kau masuk surga pakai tiket apa? Kalau Allah menghancurkan Bani Israel di Palestina, lalu kau masuk surga pakai tiket apa? Ini Allah biarkan supaya dia menjadi jihad kita. Orang Melayu masih ada yang belum Islam. Supaya apa? Supaya Abdul Somad masuk ke hutan membawa bantuan setiap bulan Februari, setiap bulan Agustus, membuat sekolah tahfiz. Untuk apa? Supaya negeri itu menjadi negeri Islami dan kita berperan dalam dakwah. Abdul Somad di Masjid Al-Kausar ini bukan dakwah, karena ini orang baik semua. Yang dakwah itu kemana? Berdakwah kepada orang yang belum mengenal Allah, berdakwah kepada orang yang belum bersyahadat. Ajak mereka ke jalan Allah, dari jalan setan ke jalan Allah, dari jalan yang tidak diridhai Allah, dari jalan maksiat ke jalan taat. Itulah dakwah. Jadi kenapa Allah biarkan? Supaya kita mendapatkan pahala dakwah jihad fi sabilillah. Mana adrenalin dakwahmu? Mana semangat dakwahmu? Bangkitkan. Teman-teman yang belum hijrah, ajak dia hijrah. Tetangga yang belum sholat, ajak dia, ketuk pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak belum sholat? Terserah saya, mau sholat mau nggak, apa urusan kamu? Pak, jangan kasar gitulah Pak. Pergi sana. Besok datang lagi. Pak, ayo ke masjid. Jangan ajak saya ke masjid. Kau belum lahir, aku udah lahir. Hari ketiga datang lagi. Pak, ayo ke masjid. Jangan ajak saya. Nanti Bapak kalau mati kami campakkan ke sungai ya. Nah, Bapak ke masjid apa enggak? Nah, iyalah, iyalah. Nah, 3 hari aja kena. Saya seorang akhwat
Apakah ada amalan-amalan untuk memudahkan jodoh? Sebagai akhwat, bolehkah menjemput bola? Ini akhwat apa pemain bola? Maksud dia, boleh nggak menawarkan diri pada orang soleh? Saya tidak menjawab, saya cerita, bapak ibu jawab. Ketika Nabi sedang tausiah, tiba-tiba tegak seorang perempuan. Apa kata perempuan itu? Inni wahabtu laka nafsi, I give myself for you. Sekarang saya tanya, bolehkah menawarkan diri untuk orang soleh? Lihat cerdasnya jamaah. Kita cukup sebutkan dalil, dia sudah. Maka kata ulama, boleh menawarkan diri pada orang yang soleh dengan syarat dia tidak mengumbar itu kepada orang lain sehingga menyebabkan malu. Dalil kedua, istri Nabi Khadijah, dia pakai ekonomi syariah. Khadijah punya barang yang membawakan barang dagangan itu seorang pemuda ganteng bernama Muhammad sallallahu alaihi. Setiap barang dibawa laku keras. Akhirnya Khadijah nanya, ini yang selalu laku keras mana orangnya? Itu dia. Itu dia. Iya. Siapa namanya? Muhammad. Yang ganteng itu. Iya. Maka kata Khadijah, diutuslah seorang laki-laki. Coba tanya dia, mau nggak dia nikah sama saya? Ditanyalah, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu tuan yang punya barang-barang kita selalu kita bawa, dia mau sama kamu. Itu dalil boleh perempuan menawarkan, tapi melalui wali. Wahai adikku akhwat, engkau punya wali 6. Ayah, datuk, kakek, abang, adik, abang ayah, adik ayah, pakcik. Maka kau sampaikan supaya dia ngomong ke sana. Nah, siapa dia orangnya? Itu Pak Ustaz, anak remaja masjid di Al-Kausar itu. Kasih tahu. Dek, ya. Mau datang ke rumah saya? Ada apa Pak? Datang bertamu, minum-minum aja sore. Datanglah. Nanti keluarlah ente bawa manis. Lalu kau pun minumlah, tengoklah dia. Setelah itu barulah tanya, Dek, ya, tadi waktu di rumah tadi ada minum teh kan? Iya. Gimana nampak yang bawa teh tadi? Saya nggak ngelihat Pak. Kenapa tak kau tengok? Besok pagi bisa kau datang? Bisa Pak. Besok datang. Tengok jelas-jelas ya. Aku ngundang kau tuh tujuannya mau nengok keponakanku itu. Bodoh kali kau. Setelah itu sampaikanlah kepada dia. Nanti kulah kau tengok, kasih jawaban cepat-cepat ya. Ya, kalau padi katakan padi, jangan sampai tertampi-tampi. Kalau jadi katakan jadi, jangan sampai ternanti-nanti. Itu gimana? Bisa Pak, selama ini saya memang udah nengok dia, tapi dari jauh nampak saya cantik. Begitu dekat, tak jadilah Pak. Dah, yang kau ceritakan ke yang lain ya. Nanti hancur dunia persilatan. Kalau tidak jadi jangan kecewa. Kenapa? Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Apa disedihkan? Alah, perempuan macam laki-laki macam itu banyak. Kalau ditanya orang, gimana? Kecewa nggak jadi sama dia? Kecil lah. Di dalam kamar baru kau nangis. Ini sudah ditetapkan Allah. Ini takdir sudah tertulis di Lauhul Mahfuz bahwa teh kotak ini punya Abdul Somad, bahwa minuman ini punya Abdul Somad. Ini takdir. Aku tahu rezekiku punyaku dan tidak mungkin diambil orang. Betul? Ini punya Abdul Somad, satu pun tidak akan mengambil. Begitu juga dengan jodoh. Jodohmu tak akan mungkin diambil orang. Tapi kau mesti ada ikhtiar dan usaha untuk membuka botolnya, mau masuk. Jangan cuma kau tengok aja, menganga lah. Harus ada usaha. Jangan nanti ditanya, gimana Dek? Saya serahkan sama Allah. Kalau memang jodoh nggak akan kemana. Takkan lari gunung dikejar. Di mana gunung nggak lari dikejar? Oleh sebab itu ada ikhtiar. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Harus ada usaha. Mudah-mudahan yang gadis-gadis yang lajang-lajang dipertemukan Allah dengan yang baik-baik. Yang bilang amin itu yang belum nikah. Anak udah 3, amin.
Oleh sebab itu maka indah adik-adikku yang lajang, indah kalian nanti bercerita ke anak-anak. Papa, ya, papa ketemu mama dulu di mana? Waktu itu ada ustadz datang ke masjid LNG Badak atau Badak LNG, Masjid Al-Kausar. Nah, terus pas papa mau keluar itu nyari-nyari sendal, mana sendal, tiba-tiba terbentur kepala papa. Tengok depan. Nah, itulah mamamu. Indah. Sekarang banyak laki-laki tak bisa bercerita indah dengan anaknya. Papa, ya, gimana jumpa mama dulu? Salah sambung. Papa, ya, gimana jumpa mama dulu? Ditangkap hansip kami. Waktu itu kami sedang main-main di taman LNG Badak. Habis itu datang security, tangkap, bawa ke Papua, nikah langsung. Terus kok jadi kami? Ya lama-lama mak kau cantik juga tengok. Aduh. Jika di Bontang sudah ada bank syariah seperti bank muamalat, BSM, apakah kita masih boleh menabung di bank konvensional? Tidak ada alasan. Besok pulang dari kantor atau pas jam, ambil cuti sebentar 1 jam, izin, ambil tarik, beralihlah ke bank Kaltim-Tara Syariah. Takbir. Ustadz dikasih berapa sama Bank Kaltim-Tara? Tidak pernah jumpa, tidak pernah ada tegur sapa. Tapi saya membawa spirit syariah kemana-mana pun saya selalu sampaikan itu. Robahlah bank konvensional menjadi bank syariah. Hai bupati, hai wali kota, hai gubernur, amalmu kalau mau tidak putus setelah kematian. Robah bank Kaltim-Tara menjadi bank syariah. Takbir. Mengalir pahalanya Pak. Memangnya kau jadi bupati, wali kota, gubernur berapa lama? Paling lama 2 periode, itu pun kalau ada yang nyoblos. Paling lama 10 tahun, itu pun kalau tak ditangkap KPK. Habis itu pensiun, stroke, stres, mati. Apa yang kekal abadi? Tuh amalmu. Buatkan perda zakat, keluarkan orang dari konvensional, maka setelah kau mati macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Dulu waktu kau punya jabatan disambut orang pakai baliho, disambut pakai umbul-umbul, dibukakan pintu. Sekarang menengok pun orang tak mau. Akhirnya kau depresi, stres, batuk, mati. Sekarang banyak golongan yang mengaku dirinya yang sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan masjidnya pun khusus untuk kelompoknya saja. Padahal di sampingnya ada masjid yang sudah lama dibangun masyarakat. Apakah benar Rasulullah mengajarkan cara beragama seperti ini? Tidak. Kita semua yang bersyahadat mengikut sunnah Rasulullah, kita adalah ahlu sunnah wal jamaah. Kita ini semuanya ahlu sunnah. Karena kita mengikut sunnah menutup aurat, kita mengikut sunnah, kita sholat berjamaah, kita mengikut sunnah. Adapun perkara yang remeh-temeh, sepele-sepele, jangan kelahi hanya masalah sepele. Kelahi masalah bulu. Yang sudah punya ada jenggot, lanjutkan jenggotmu panjangkan. Yang tak ada jenggot, beli itu obat gosok-gosok. Jangan kelahi masalah bulu. Ini yang gak suka jenggot, ngejek yang jenggot. Aku nengok kau berjenggot macam kambing. Tentu yang berjenggot sakit hati. Aku berjenggot kambing, iya. Kau tak berjenggot anjing. Berkelahi kambing sama anjing. Ini kan masalah sepele. Masalah Islam mengatur. Oleh sebab itu jangan kelahi. Kelahi hanya masalah kaki celana. Yang udah motong kaki celana, ya nggak apa-apa. Jangan disambung lagi ke bawah. Ini masalah khilafiyah. Jangan diajak yang udah motong. Aku nampaknya ente sejak hijrah ini tambah tinggi nampaknya. Itu dia sakit hati. Bagus dia potong kaki celana supaya tidak nginjak tai ayam. Tapi yang kaki tutup begini, dia bilang nanti jumpa sama orang. Dulu kita jumpa sama orang salaman. Sekarang aneh gitu. Neraka. Manjaro saubahu khuyala. Kalau mata kakinya tertutup, kalau sombong. Kalau nggak sombong nggak apa-apa kata Imam Nawawi. Kalau nggak sombong nggak apa-apa kata Imam As-Suyuti. Kalau nggak sombong nggak apa-apa kata Syekh Atiyah Saqar. Kalau nggak sombong nggak apa-apa kata Imam Sun'ani dalam Subulus Salam. Kalau nggak sombong nggak apa-apa kata Imam Syaukani dalam Nailul Autar. Kalau nggak sombong nggak apa-apa kata Syekh Yusuf Qardawi dalam kitab Mafahim Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah.
Oleh sebab itu ini masalah khilafiyah, masalah usolli, masalah enggak usolli fardhul asli. Yang satu enggak pakai usolli. Akhirnya kelahi. Antara usolli enggak usolli kelahi. Yang ketawa siapa? Yang enggak ke masjid. Kenapa mereka di Masjid Al-Kautsar kelahi? Gara-gara usolli. Untung kita enggak ke masjid. Mari kita jaga persatuan. Maka judulnya Masya Allah, Ukhuwah Islamiyah. Mau NU, mau Muhammadiyah, mau Al-Wasliyah, mau Perti, mau Persis, kita semua saudara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi kalau ada yang mengatakan ternyata setelah Nabi Muhammad itu ada Nabi lagi ke-26, itu bukan saudara kita, itu harus diajak masuk Islam lagi dalam syahadat. Karena la nabiyya ba'dah, tak ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Siapa nabinya? Ahmad. Ini dia. Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Ini nabi yang terakhir Ahmad. Oh. Jadi kalau namanya ada dalam Quran berarti dia nabi. Iya. Berarti ada nabi yang ke-27. Siapa dia? Nasrullah. Ini dia. Iza jaa'a ke-27. Berarti ada nabi yang ke-28. Ini yang terakhir. Ini ayatnya. Qul huwallahu ahad, Allahu. Ini dia. Nabi ke-28. Orang-orang yang nyeleneh ini jangan dilawan, kerjain aja. Ini nabi ke-28. Tolong jangan dipotong videonya. Nanti pengakuan Ustadz Somad di Bontang, Nabi ke-28. Ini potong-potong video nih. Makanya tonton video dari awal sampai akhir, lihat video aslinya, jangan lupa subscribe. Semoga Ustaz dan keluarga dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Mau tahu nih, tahlil kan mengingat kematian, betul. Haul juga mengingat kematian, betul. Tapi khusus para habaib, pertanyaannya, apa hukum keduanya? Apakah keduanya sama? Tahlil diambil dari la ilaha illallah. Namanya tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu namanya tahlil. Haul diambil dari hala yahulu haulan. Haul artinya 1 tahun. Makanya membayar zakat mesti ada nisab, berat minimal 85 gram emas. Mesti ada haul, artinya sudah dipegang selama 1 tahun. Ada haul, ada nisab. Haul Habib Ali Zainal Abidin itu berarti sudah 1 tahun. Haul yang ke-25 berarti sudah 25 tahun. Apa bedanya dengan tahlil? Sama, isinya sama. Bedanya haul biasanya para habib, ulama besar, dan dalam haul itu biasanya dibacakan manaqib atau biografi. Kalau orang biasa, apa yang mau dibacakan? Dia tidak punya biografi. Lahir, minum kopi, meninggal. Tidak sempat punya sejarah dalam hidupnya. Tapi bukan berarti dia tidak mulia di hadapan Allah. Ini hanya penggunaan istilah. Namanya beda, tapi isinya sama. Biasanya isinya apa? Biasanya isinya 5. Yang pertama, baca Quran. Yang kedua, tahlil, la ilaha illallah. Yang ketiga, membacakan sejarah yang meninggal. Yang keempat, silaturahim. Yang kelima, doa. Sekarang kita kaji satu persatu. Yang pertama, baca Quran. Apa hukum baca Quran? Baca Quran hukumnya wajib. Maka kalau ada orang meninggal dunia lalu kemudian dia membaca Al-Quran, yang dikirim itu adalah pahala bacaannya. La aqulu alif lam mim. Alif lam mim tidak dihitung 1 huruf. Wa likulli harfin asyru amsalha. 1 huruf dibalas 10. Jadi kalau ada orang baca Yasin, Yasin berapa huruf? 20. Karena ya 1 huruf, sin 10 huruf, ya 20. Yasin. Kenapa Ustaz selalu baca Yasin? Al-Baqarah kepanjangan. Yang paling bagus itu sebenarnya bukan baca sepotong-sepotong. Kata Imam An-Nawawi, wa in fatimul Quran. Paling bagus sepatam Al-Quran. Sanggup 1 khatam 30 juz sendirian, mantap. Tidak sanggup, bagi 1 juz. Banyak Quran yang sudah dibagi 1 juz. Saya waktu ke Makkah umroh, saya beli 30 juz, tapi bisa dibagi 1 juz. Kalau tidak sanggup, baca Yasin.
Yasin nggak sanggup, Al-Fatihah. Al-Fatihah pun nggak sanggup, laut dekat. Al-Quran pahalanya dikirimkan. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan kami kepada Habib, kepada Kiai, kepada Tuan Guru, kepada. Kalau Abdul Somad meninggal, Bapak Ibu di Buton mau bacakan Al-Fatihah? Mantap. Yang kedua adalah tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Membacakan tahlil sampai. Dalilnya ketika Nabi lewat di makam, Nabi ambil pelepah korma, Nabi belah, Nabi tusukkan ke makam. Kenapa ini ya Rasulullah? Sebab semua pohon-pohonan bertasbih. Maka pelepah korma dibelah, ditusukkan ke makam, pahalanya sampai. Itu perbuatan Nabi. Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi tahlil orang beriman. Tasbih, tahmid, takbir, afdalul dzikri, la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah sampai. Apakah semua pohon-pohon ini bertasbih? Ya. Ada pohon yang tidak bertasbih? Ada. Pohon mana yang tidak bertasbih? Ini pohon plastik. Yang ketiga adalah apa yang disebut dengan sedekah makanan. Biasanya di dalam majelis itu ada makanan. Orang biasanya tidak mau makan makanan waktu tahlil itu, khawatir itu adalah harta warisan yang belum dibagi. Karena begitu sedetik orang meninggal, hartanya berubah menjadi harta milik ahli waris. Maka anaknya ngasih kata sambutan. Wahai masyarakat Buton yang saya hormati, ini makanan yang dihidang ini adalah itu dari saya sebagai anak, bukan warisan bapak saya yang belum dibagi. Apa kalian tidak tahu bahwa saya kaya? Makanya mesti ada kata sambutan supaya masyarakat yang ragu-ragu jangan sampai dia tidak mau makan. Apa dalilnya sedekah itu sampai? Ummi matas, mak saya meninggal. Apa atas sodak manha? Kalau saya sedekah, apakah pahalanya sampai? Kata Nabi, tasodak sedekah. Itu menunjukkan pahalanya sampai. Ayo sedekah itu afdal. Apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saktiul ma, memberi air minum. Kalau air minum saja sampai, apalagi lapar-lapar. Kalau air minum saja sampai, apalagi barongko dan seterusnya. Lalu kemudian yang kelima adalah di situ ada namanya silaturahim. Kita mungkin jarang ketemu, tapi begitu ada orang meninggal, ada haul, ada tahlil, kita ketemu. Oh, masih hidup. Oh, selama ini lama nggak ketemu kita. Iya Pak, mohon maaf, saya utang kemarin belum sanggup, saya udah lupa. Jadi Bapak maafkan, saya ingat lagi sekarang. Yang kelima di dalamnya ada doa. Doa tidak ada istilah bahwa doa sampai. Kalau saya meninggal, Bapak Ibu mendoakan dari Buton, doanya sampai nggak untuk Abu Somad? Sampai. Iza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a amaluhu, amalnya putus, illa min salasin, kecuali dari tiga, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, ilmin yurtafa'u bi, ilmu yang bermanfaat, waladin shalihin yad'u lah, anak yang soleh. Sekarang saya tanya, apakah doa Bapak Ibu sampai ke saya? Tapi katanya yang sampai cuma tiga. Sekarang saya tanya, apakah doa Bapak Ibu sampai ke Abdul Somad? Tapi katanya sampai cuma tiga. Maksud dari hadis ini, orang yang meninggal itu nggak bisa beramal lagi. Sebelum meninggal dia sholat duha. Setelah meninggal, kalau dia sholat duha kita lari. Maksudnya amal orang yang meninggal itu putus, tapi ada amal dia yang masih tetap ngalir. Dia bangun masjid, Sultan bangun masjid. Tadi saya sholat di masjid, pahalanya nyampe ke Sultan. Membangun masjid ini amal Sultan kan? Kemudian ilmu yurtafa'u, ada ustaz ngajar, setelah ngajar dia tinggal, ajarannya diamalkan muridnya, sampai atau tak sampai? Itu amal dia. Yang ketiga anak itu amal kita atau tidak? Amal kita. Nggak paham Pak Ustaz, anakmu itu amalmu, karena kau beramal maka istrimu hamil. Paham? Itu maksudnya orang yang meninggal itu amalnya putus. Adapun Bapak Ibu yang masih hidup, amal Bapak Ibu nggak putus. Jadi banyak orang nggak paham. Kamu kenapa nggak datang tahlilan? Sudah putus. Apanya yang putus? Nggak tahu, pokoknya putus. Itu mesti dijelaskan. Yang putus itu amal orang meninggal. Adapun orang hidup, amalnya tetap ngalir pada orang yang meninggal. Mana contohnya? Sholat jenazah. Sholat jenazah itu orang hidup atau orang mati? Orang hidup. Dikirim untuk orang mati. Kalau itu ngalir apa enggak? Jadi nanti kalau ada orang di hutan menyatakan sudah putus, berarti jenazahnya nggak usah disolatkan. Pas ditanya, kenapa nggak kau sholatkan? Udah putus, Beb. Paham? Nah,
hadisnya sahih, tapi banyak orang nggak sahih memahami hadis ini. Dia ada tahlil, nggak mau. Kenapa nggak mau doakan? Putus. Apa yang putus? Dia tanya. Bagaimana agar kita bisa menjadi pemimpin yang baik dan amanah? Ini namanya untuk kawan. Karena jabatan dan kuasa adalah ujian. Banyak orang kalau meninggal katanya ujian, kalau sakit katanya ujian, kalau rugi katanya ujian, kalau jadi wali kota ujian. Makanya Pak Wali nggak tinggal di rumah jabatan. Saya nggak mau tinggal di sini, Pak Ustaz. Belum selesai, saya tenang dulu. Saya nggak mau tinggal di sini, Pak Ustaz. Kalau ada tamu saja di sini. Kenapa gitu, Pak Wali? Karena kalau saya terlalu lama di sini, saya lupa jalan keluar. Itu ucapan beliau. Artinya apa? Beliau tidak menganggap ini sebagai hadiah, tapi ini adalah amanah. Wa balawnahum bil hasanat. Kami uji mereka dengan yang enak-enak, wasayyi'at, dengan yang gak enak. Pak Ustaz, katanya ujian itu ada yang enak, ada yang gak enak. Saya kok gak enak terus nasib kamu. Makanya kita disuruh beriman kepada takdir baik, takdir buruk. Kalau ada orang yang kaya, punya rumah mewah, punya mobil, itu ujian atau nikmat? Ujian. Dia sanggup gak bersyukur pada Allah. Kalau ada orang kebetulan miskin, susah, melarat, belum lahir bapak meninggal, pas lahir emak meninggal, itu ujian. Disuruh supaya bersabar. Kalau dapat nikmat syukur, kalau dapat yang tidak enak bersabar. Adapun orang yang diberikan jabatan, pakailah jabatan itu untuk menolong agama Allah. Sultan-sultan kesultanan Buton diberikan Allah jabatan, dibangunnya benteng supaya Belanda tidak bisa menyerang, dibangunnya masjid supaya tidak kuat, diaturnya sistem syura supaya setelah meninggal tidak meninggalkan konflik orang kelahi rebutan kekuasaan. Akhirnya negeri aman dan damai, pahala mengalir. Buton baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Anak-anak muda ini mudah-mudahan ada yang jadi gubernur, ada yang jadi presiden. Dengan jabatan itu kau akan menolong agama Allah. Allah Akbar. Jikalau ada laki-laki yang gemulai tapi tidak merias wajahnya seperti perempuan, tidak menggunakan pakaian perempuan, dan tidak gay, apakah dia tetap mendapatkan dosa seperti bencong? La'anallahul mutasyabbihin minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Ada langkah sebelum, ada langkah setelah. Pada zaman Nabi ada seorang laki-laki memakai henna. Henna daun pacar. Kalau kami di Riau namanya daun inai. Kalau di Buton daun apa namanya? Rangga. Itu ditumbuk, biasanya dipakai untuk menikah. Di zaman Nabi itu untuk perempuan, laki-laki nggak pakai. Lalu kemudian di zaman Nabi ada laki-laki yang memakai, dibawa ke Rasulullah. Kata Rasulullah, asingkan dia ke satu tempat bernama Naqi, tempat pemakaman Baqi, tempat pengasingan Naqi. Asingkan, karena ini bisa menular. Itu lemah gemulai itu kalau kita berteman lama-lama bisa menular. Maka dia mesti diasingkan, dia mesti dikarantina. Tapi jangan satukan dengan karantina COVID. Tapi kalau dia sudah sampai pada tingkat melakukan hubungan homoseksual, maka ada hukuman yang jelas. Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut. Kalau kamu dapati ada orang yang tertangkap melakukan perbuatan umat Nabi Lut, nama kampungnya Sadum, perbuatannya disebut dengan perbuatan orang Sadum. Maaf, itulah dia Sodom. Perbuatan orang Sadum, Sodom. Maka dinaikkan bagian kerak bumi ke atas, yang atas turun ke bawah. Ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan bagian atas turun ke bawah, yang bawah naik ke atas. Amtarna 'alaihim, kami hujani mereka bihijaratin, dengan batu, min sijilin manghud, dari api yang terbakar. Akhirnya mereka pun mati bergelipangan. Salah satu contohnya adalah kaum homo yang membeku jadi batu di Pompei. Nah, ini semua menjadi iktibar pelajaran.
Kalau dia tidak memakai pakaian perempuan, tidak memakai aksesoris perempuan, tidak operasi kelamin, dan dia tidak homo, seperti pertanyaan, hanya dia gemulai saja. Nggak tahu kenapa dia gemulai. Mungkin terlalu banyak makan cendol, sehingga dia seperti tak bertulang. Dia tak apa-apa, tidak ada hukum bagi dia, karena dia tidak melakukan dua. Pertama, tidak menyerupai perempuan dan tidak melakukan hubungan seksual sejenis. Nah, ini penting kita jaga. Makanya saya yakin dan percaya anak-anak muda di Pulau Buton tidak akan melakukan itu, karena masyarakat Buton ini masyarakat yang gagah dan perkasa. Seandainya orang Buton ini lemah gemulai, mana mungkin bisa bangun benteng terbesar di dunia? Mangkat batu. Jadi kalau ada yang lemah gemulai yang agak ada tandanya, bawa ke sini, suruh dia memperbaiki benteng-benteng dan robot. Insya Allah hilang bencongnya. Bagaimana hukumnya anak angkat yang tidak tahu asal usulnya mau menikah? La nikah illa biwaliyin. Perempuan tidak boleh nikah kecuali dengan wali. Walinya pertama ayah. Kalau nggak ada ayahnya kakek. Kalau tidak ada kakeknya paman, adik ayah. Kalau tidak abang ayah. Kalau tidak adik ayah laki-laki. Kalau tidak ada juga berarti saudara laki-laki. Yang pertama ayah, yang kedua kakek, yang ketiga abang laki-laki, yang keempat adik laki-laki, yang kelima abang ayah laki-laki, yang keenam adik ayah laki-laki. Kalau tidak ada walinya, dia ditemukan Pak Imam pulang dari masjid, tiba-tiba depan rumah ada kardus, dikasih namanya binti kardus. Maka waktu nikah walinya adalah fasultan waliyun man la waliyalah. Maka yang menikahkannya adalah sultan, sultan Kesultanan Buton. Sultanlah yang menikahkan. Lalu setelah Kesultanan Buton menggabungkan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia 1960, Sultan tidak lagi ada kuasa, maka yang berkuasa adalah presiden. Presiden mengangkat menteri agama mengangkat kanwil provinsi, kanwil mengangkat kemenak kota, bau-bau kemenak kota mengangkat Pak Kua. Itulah makanya yang menikahkan itu adalah Pak Kua. Maka tidak ada di Indonesia ini Bu Kua, karena Kua perempuan tidak bisa menikahkan. Paham? Ini orang mesti mengerti gimana ceritanya kok Pak Kua bisa menikahkan. Itu asal usulnya adalah panjang ceritanya. Mau diulang lagi, habis waktu, tinggal diulang aja di video channel Ustaz Abdul Somad Official, subscribe, like. Anak angkat yang tidak tahu asal usulnya akan menikah, anaknya laki-laki, dan bagaimana cara mendoakannya Pak Ustaz? Kalau ada seorang anak laki-laki, dia tidak tahu ayahnya siapa, dia mau menikah, nggak masalah, karena laki-laki tidak perlu wali. Lalu kemudian kalau ada seorang anak, ayahnya tidak tahu dia bagaimana mendoakannya? Maka dia berdoa kepada Allah tetap seperti kita yang ayahnya tahu namanya. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena dia tak tahu. Jadi kalau dia nanti mau kita doakan, siapa namanya? Nama dia Abdul Somad. Ayahnya kita tidak tahu. Bin Abdillah, anak hamba Allah. Kita mustahil bahwa ayahnya itu adalah hamba Allah. Dan di dunia ini, kecuali Nabi Adam dan Nabi Isa, setiap manusia pasti ada ayah dan ibunya. Mohon maaf, ada di Pulau Buton yang nggak ada ayah dan ibunya. Cuma nggak tahu bahwa mereka ada. Apa karena kita tidak tahu kalau mereka tidak ada? Kita tidak tahu, tapi mereka ada. Ada satu lagi Pak yang nggak ada ayah, nggak ada ibunya. Siapa? Mr. Bean. Mr. Bean fiksi ternyata. Maka tetap doakan ayah ibumu dengan doa Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keselamatan pada Pak Ustaz. Amin. Saya seorang pemuda yang tengah berjuang menuntut ilmu, meraih impian. Saya jatuh hati pada seorang muslim. Dan sadar kami memahami perasaan satu sama lain. Sosok. Tapi tidak pacaran. Apa namanya? Tapi tidak pacaran sebelum itu menjadi halal. Ustaz, saat ini telah memberikan isyarat untuk segera menghalalkannya. Namun saya rasa bahwa saya harus mempersiapkan segalanya terlebih dulu untuk memastikan kesejahteraan demi masa depan. Apa yang baiknya saya lakukan, Pak Ustaz? Kerja. Kumpulkan modal dulu. Nanti setelah cukup, bawa ketua pemuda Bau-Bau Islamic Festival. Jangan datang sendiri, ini kesalahan Anda.
Banyak anak muda ini tertangkap tenteng, yakin datang ke rumah calon mertua. Assalamualaikum, hi guys. Ini nggak diterima. Bawa Pak Wali, oke. Bawa Pak Imam, boleh. Bawa Ustaz, ya bawa saya. Ini saya yang diterima. Nah, sampaikan niat kami baik, Pak. Niat kami ini baik supaya kami silaturahim ini tidak hanya sebatas bertetangga, berteman satu kota bau-bau, tapi lebih dekat daripada itu. Saya selama ini manggil bapak kan bapak, saya ingin manggil ayah. Rebutlah tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu terus. Jangan lupa doa, jangan hanya sekedar usaha. Jangan mentang-mentang sudah merantau, jauh di Jakarta, Bandung, Surabaya, pulang ke bau-bau, bawa mobil mewah, bawa emas, begitu datang, Assalamualaikum Pak, salam perut, CPD, maksudnya dia mau minang, dia baru aja akad kemarin. Itu rasanya melihat pantai di laut bau-bau seperti permadani yang terhampar. Ingat, bunga berstangkai kumbang bukan saya. Kata tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh. Allah Akbar. Semangat dulu. Kalau ternyata tidak sesuai dengan skenario, kau tidak pernah buat salah, kau sudah berdoa kepada Allah, yakinlah Allah punya rencana yang lebih indah. Boleh untuk ambil status yang nanti. Mudah-mudahan adik-adik dipertemukan dengan orang yang baik-baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan. Kaum hawa, maaf, yang sedang halangan tidak boleh tadarus. Karena pemahaman saya selama ini keliru, saya tidak bisa. Perempuan yang sedang halangan, menurut 4 mazhab paling tua Imam Hanafi, nomor 2 Imam Maliki, nomor 3 Imam Syafi'i, nomor 4 Imam Hambali, maka dia tidak boleh baca Quran kecuali 2. Yang pertama, guru. Jadi kalau ada adik-adik, ibu-ibu yang jadi guru di sekolah, kebetulan mata pelajaran tajwid atau Al-Quran, tafsir, dia boleh ngajar tapi bacanya putus-putus. Ya ayyuha alladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Jangan nyambung. Yang kedua, yang hafal Quran kan mesti ngulang hafalannya 1 hari 2 juz. Kalau dia halangan 7 hari berarti 14 juz hilang. Maka dia boleh ngulang hafalannya an zahri qalbin, mulutnya dia ngulangnya dalam hati. Makanya nanti kalau ada nampak perempuan duduk di bawah pohon, diam aja. Itu sedang berapa? Tanya dia, ada yang hafal Qurannya? Enggak. Kok tadi diam? Nunggu kamu. 2. Kaum hawa, maaf, yang halangan tidak boleh masuk masjid. Ada cerita bahwa tidak boleh kita lewat masjid sejauh 40 meter. Tentang nggak boleh lewat masjid 40 meter, tidak ada dalil yang sahih. Adapun perempuan yang halangan, 7. Tidak boleh masuk masjid, tidak boleh baca Quran, tidak boleh megang Quran, tidak boleh bawa Quran, tidak boleh i'tikaf, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. 7. Referensinya di mana Pak Ustaz? Nama kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Itu drone-nya bunyi drone buat orang dikasih minyak goreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam. Tentang kesaksian dalam surat Al-Baqarah ayat 143 dan surat Al-Hajj ayat 78, Nabi akan menjadi saksi atas perbuatan umatnya. Sedangkan kita sebagai umat Nabi menjadi saksi terhadap segenap manusia. Wa qul i'malu, beramallah. Fa sayarallahu 'amalakum, Allah akan melihat perbuatan kamu. Wa rasuluhu, Rasul akan menyaksikan perbuatan kamu. Lalu kemudian nanti semua orang akan dikumpulkan di padang mahsyar. Lalu kemudian Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, Ji'na bika
alaihim syahida. Nanti engkau Muhammad SAW akan menjadi saksi bagi seluruh umat. Nabi Muhammad menjadi saksi bagi seluruh umat, dan kita menjadi saksi untuk umat-umat. Pertanyaan, bagaimana mungkin kita sebagai umat Nabi Muhammad akan menjadi saksi terhadap seluruh manusia? Kok bisa kita sebagai saksi? Sebagai saksi apa? Lalu kemudian kita pun dipanggil sebagai saksi di pengadilan. Kepada Bapak A, saksi tersumpah, wallahi demi Allah, tallahi demi Allah, billahi demi Allah. Apakah Anda bersaksi? Saya siap bersaksi bahwa orang ini pernah mencuri. Saya pernah bersaksi bahwa orang ini pernah mencuri. Apakah kamu melihat? Enggak. Tidak bisa jadi saksi. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad menjadi saksi? Ji'na bika ala haula'i syahida. Engkau menjadi saksi karena Nabi Muhammad SAW sudah ada sebelum Nabi Adam. Adam, Idris, Nuh, Soleh. Nabi Muhammad kan terakhir, Ustaz. Kok bisa Nabi Muhammad duluan? Waktu Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam makan buah kulli, dia bertaubat, berdoa. Doa paling tua doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah itu Nabi Adam berdoa, Allahumma inni as'aluka bi haqqi Nabi Muhammad an taghfir li. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad, ampunkan dosa. Nabi Adam berdoa kepada Allah menyebut nama Nabi. Allah bertanya. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu, Allah Maha tahu. Adam, iya. Dari mana kau tahu Muhammad? Kata Nabi Adam, lamma khalaqtani, ketika kau ciptakan aku, rafa'tu ra'si, nafakhta fihi ruhi. Ini tanah, lalu ditiupkan Allah ruh ke dalam tanah, lalu tanah itu pun hidup menjadi Adam, lalu aku pun membuka mataku, kata Nabi Adam. Ketika membuka mataku, tertulis di tiang arasy Allah, di sampingnya ada kata Muhammad. Aku tidak tahu Muhammad itu siapa, tapi aku yakin namanya bisa bersanding dengan namamu ya Allah, pasti dia nama makhluk yang paling kau cipta. Jadi Nabi Muhammad SAW akan menjadi saksi terhadap nabi-nabi yang lain bahwa nabi-nabi itu sudah melaksanakan tugasnya. Itu dalil bahwa Nabi Muhammad akan menjadi saksi. Nah, bagaimana dengan kita? Kita ini kan datang di akhir zaman, kok bisa-bisanya kita nanti akan menjadi saksi? Sebab kitab yang terakhir diturunkan ke kita warisi dari Nabi Muhammad SAW adalah edisi terakhir dari Zabur, Taurat, Injil. Kalau di dalam kitab sebelumnya hanya ada kisah-kisah, pujian-pujian dan doa-doa, maka di dalam Al-Quran ada kisah, ada pujian, ada doa, ada hukum. Wa tammat kalimatu rabbika sidqa. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam bina. Maka walaupun kita datang terakhir, tapi yang pertama masuk surga adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kitab yang paling sempurna dan umur yang paling panjang. Walaupun umur umat Nabi Nuh meninggal 950 tahun. Bayangkan itu, kalau sekarang berapa kali ganti KTP. Tapi umur kita bisa lebih panjang daripada itu. Dari mana? Setiap 1 tahun dapat 83 tahun. Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Jadi kalau 10 tahun dia hidup, maka dapat 830 tahun. Kalau dia hidup 20 tahun, dia tahun dapat Lailatul Qadar 1660 tahun. Nah, ini kelipatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi saksi karena kita yang terakhir, kita bisa melihat, kita disuruh mempersaksikan bahwa umat ini bersaksi tiada Tuhan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi sesama kita nanti bisa kenal, ini pasti umat Nabi Muhammad. Dari mana kita tahu bahwa ini umat Nabi Muhammad? Ghurril muhajjalin, bekas-bekas wuduknya bercahaya, wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, rambutnya bercahaya, telinganya bercahaya, kakinya bercahaya. Nanti pas di padang mahsyar nggak ada pakai seragam Polri. Dari mana kita tahu bahwa ini? Ketika lihat ada nanti bercahaya bekas wuduknya, berarti ini semakin lama dia mempertahankan wuduknya nggak batal, makin terang cahaya. Nanti tiba-tiba ketemu 5 orang, ini yang wuduknya cuma Jumat aja. 2 kilo ketemu cahayanya terang menerang. Ini adalah satu geng dengan kita. Ini umat Nabi Muhammad SAW. Begitulah Allah memuliakan ini. Tapi nanti ada orang sudah bercahaya dekat dengan Nabi Muhammad. Inilah orang yang banyak bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aqrabu majlisan, orang yang paling dekat majelisnya. Wajahnya bercahaya, lalu kemudian tiba-tiba dia nanti ada tenda. Ada tenda di bawahnya.
Semuanya kepanasan, tapi orang ini dapat tenda, dapat akal, ada baruganya di padang mahsyar. Ini siapa? Inilah umat Nabi Muhammad. Kullu mri'in tahta zilli shadaqati. Orang yang bernaung di bawah sedekah. Jadi yang tadi malam itu ada yang bersedekah sampai 25 juta. 26 juta. Itu 26 juta mungkin baruganya bisa dibilang pokok. Ada yang 500.000, itu tenda biru plastik. Ada yang 15.000, itu koran. Gak usah kita teruskan, kasihan. Nah, jadi kita ini nanti punya kelebihan-kelebihan. Dan ketika itu nanti yang pertama masuk ke dalam surga adalah umat Nabi Muhammad. Kenapa? Kenapa umat Nabi Muhammad? Karena ketika panas terik di padang mahsyar, udah gak tahan lagi mereka ngadap ke Nabi Adam. Adam, tolonglah menghadap Allah, kami kepanasan udah gak tahan ini. Kata Nabi Adam, aku madu sama Allah. Ketika disuruh jangan dekati pohon kuldi, aku malah makan buah kuldi, gak sanggup menghadap Allah. Mereka datang ke Nabi Nuh. Nabi Nuh tolong, kata Nabi Nuh, aku madu. Anakku kan anakku ajak naik perahu, gak mau. Ya bunayya arkab ma'ana. Wahai anakku, mari naik ke atas perahu. Anaknya kan gak mau. Aku madu kepada Allah. Mereka datang kepada Nabi Musa, mereka datang kepada Nabi Ibrahim, mereka datang kepada Nabi Isa. Kata Nabi Isa, aku madu. Setelah aku diangkat, mereka menyembah aku, kata Nabi Isa. Akhirnya mereka datang kepada Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zufrina wa Qurrati A'yunina Muhammad. Maka dia itu yang disebut dengan syafaat uzma, syafaat paling besar. Maka karena dia yang mampu menghadap Allah, maka umat dialah duluan yang akan masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka akan dibawa masuk ke dalam surga zumara, tidak sendirian, berjamaah. Jadi masuk surga itu tidak sendirian, berjamaah. Bagaimana dengan yang jomblo? Mereka pun punya jamaah juga, namanya jamaah jombloan sejati. Masuk mereka ke dalam surga, dipanggillah berjamaah, jamaah Kesultanan Buton. Wah, tiba-tiba ada Abdul Somad di dalam. Ada malaikat, ini bukan orang, ini kan kok bisa di sini? Aku kemarin tausir, masuk. Itulah gunanya kita berjamaah dengan orang-orang baik. Dengan orang baik, supaya kita disatukan bersama orang baik, supaya kita bersama dengan orang baik, bersama di Pulau Buton, bersama di Bau-Bau, bersama di surga. Orang kalau sudah masuk surga itu, dia lihat kiri, lihat kanan, lihat depan, lihat belakang. Yang pertama dia tanya adalah orang yang paling kecil. Orang Bau-Bau kalau sampai masuk surga, yang pertama dia tanya sama malaikat, Ustaz Somad mana? Kata malaikat, jadi ruang VIP. Amin. Betulnya Abdul Somad minta doa supaya dimasukkan Allah ke surga Jannatul Firdaus. Yang paling tinggi, surga itu urutannya bukan ke samping, ke atas. Yang paling tinggi itu Jannatul Firdaus. Kata Nabi, idza da'awtumullah fas'aluhul firdaus. Kalau berdoa kepada Allah, minta Allah surga yang tertinggi. Jannatul Firdaus, bahasa Arabnya Firdaus. Orang Barat menyebutnya paradise. Firdaus. Makanya disebut Al-Firdausil A'la, Firdaus yang tertinggi. Jadi doa itu minta yang tertinggi. Ini banyak orang sering doa, ya Allah masukkan aku ke surga. Di emperan enggak apa. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Ustadz beserta rombongan yang sudah mau berkunjung ke Kota Bau-Bau. Dan kami minta maaf apabila ini pertanyaan atau kata sambutan. Maaf apabila penyambutan kami dari Pak Ustadz di kota kami tidak semeriah di kota-kota lainnya. Meriahnya luar biasa di kota Bau. Nama saya, tak saya sebutkan nama, menjaga kode etik jurnalistik, hal-hal yang tidak dikehendaki. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, satu, Rasulullah sangat benci pada sahabat yang berbohong, walaupun itu hanya candaan, prank. Tapi kenapa ketika sahabat Nabi Qasam melakukan kebohongan, tidak memarahinya, berkata, dengarlah kamu sekalian, sekiranya kamu hendak menjadi ustaz orang ini. Pertanyaannya, apakah karena kecintaan kita kepada Nabi kita bisa berbohong walaupun prank karena sahabat Nabi melakukan kebohongan? Tidak ada sahabat Nabi yang pernah berbohong. Jadi kalau ada cerita-cerita, maka kita mesti cek and recheck. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta kepadaku secara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siapkanlah tempat duduk dari neraka. Saya kasih 3 contoh perbuatan sahabat yang disangka orang berdusta padahal bukan dusta. Pertama, Nabi masuk ke rumah sahabat, ketok pintu, Assalamualaikum, Assalamualaikum.
Assalamualaikum 3 kali. Baru dia jawab, Waalaikumsalam. Buka pintu. Kata Nabi, tadi kamu ada di situ? Ada. Kenapa gak jawab dari pertama? Aku mau dapat doamu 3 kali ya Rasulullah. Pertanyaannya, apakah sahabat yang ada di balik pintu itu pembohong? Iya. Dia mau dapat doa Nabi 3 kali, berarti doanya 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bukan? Kita stazana ahadukum salasa. Kalau kamu minta izin salam 3 kali, falam yu'zan, tidak diizinkan, falyarji, maka pulang. Contoh kedua, datang tamu. Datang tamu, dia bilang ke istrinya, matikan lampu. Matikan lampu. Istrinya masak, begitu masakan datang, masakan ini cuma cukup untuk tamu saja. Karena makanan anaknya, dia sendiri tak ada makan. Diletakkan di ruang tamu, habis itu matikan lampu, lalu dia pura-pura bunyi mati. Besoknya datang menghadap Rasulullah SAW. Apa kata Nabi SAW? Adhakallah, Allah menurunkan rahmat sami'akuma, perbuatan kamu berdua tadi malam. Kelihatannya seperti bohong, pura-pura makan. Padahal dia sedang memuliakan tak. Yang ketiga adalah bahwa perbuatan bohong dalam tanda kutip dibenarkan dalam 3 hal. Yang pertama, ketika kita perang, bukan prank, terus perang. Tiba-tiba saya masuk ke rumah bapak. Ini musuh para kafir mau membunuh Abdul Somad. Saya masuk ke rumah, masuk ke bawah tempat tidur. Lalu kemudian datang musuh bawa pedang. Ada Abdul Somad di sini. Bapak menjawab, Abdul Somad tidak ada di sini. Kali mereka berkata, apakah bapak waktu itu bohong? Tidak. Karena bapak kan bilang Abdul Somad ada di sini. Dia ada di bawah tempat tidur. Itu namanya khid'ah. Al-harbu khid'ah. Yang kedua adalah mendamaikan orang yang berdua sedang kelahi. Ini ada si A, kelahi sama si B, saya si C. Si A datang, memang si B kurang ajar. Tiba-tiba si B datang. Tapi si A datang ke sini kan, ceritakan aku kan, 1 kali pun dia nggak ada ceritakan. Apakah saya bohong? Tidak. Dia memang tidak ada 1 kali, berkali-kali. Tapi kalau saya ceritakan orang bisa kelahi untuk mendamaikan orang yang sedang bertikai. Yang kedua adalah menyenangkan ibu. Pulang bapak dari Surabaya bawa batik. Ibu tugas keluar kota Surabaya. Pulang ke bau-bau bawa batik. Lalu kemudian kata ibu, bapak, gimana batiknya? Cantik nggak? Kata bapak, seumur hidup aku belum pernah lihat batik. Kata si ibu, padahal menurut bapak jeleknya. Paham? Sahabat Nabi meyakini ketika dia memeluk Nabi karena cintanya maka dia bisa bersama Nabi di surga. Apakah boleh kami selain mencintai Rasulullah juga mencintai ulama? Karena saya ingin memeluk Pak Ustaz. Hati-hati. Mencium tangan Pak Ustaz saya memohon barakah dari Allah, meminta doanya semoga anak saya Abu Bakar bin Husain dan Hania menjadi anak yang soleh dan solehah. Riwayat tentang Ukasah masih diperselisihkan. Jadi ceritanya itu ketika Rasulullah SAW mengatakan, Man kuntu jalatu lahu zahran, siapa yang pundaknya pernah aku cambuk, siapa yang pundaknya pernah aku cambuk, cambuklah. Awas. Siapa di antara kalian yang pundaknya pernah aku cambuk, cambuk. Sahabat mengatakan, semua sahabat tunduk. Semua Rasul tunduk mengatakan, karena mereka tidak, siapa yang sanggup membalas Nabi? Lalu kemudian berdiri satu orang, saya. Oh, sahabat yang lain sudah menyiapkan pedang, pancung kepalanya Rasulullah. Dia ambilkan cambuk, beri ke dia, biar dia cambuk saya. Nabi tidak mau dibalas di akhirat, lebih baik dibalas di dunia. Beri dia cambuk, biar dia cambuk saya. Kata dia, cambuknya mesti cambuk yang pernah kau pakai waktu dicambuk saya, biar sakitnya sama. Cambuknya ada di rumah. Saya itu nafkah. Maka sahabat mengambil cambuk. Nih, silakan cambuk. Kata dia, waktu engkau mencambuk aku, waktu itu aku tidak pakai baju. Maka biar sama, maka Rasul mesti buka baju. Biar jangan kena ke baju juga. Biar langsung ke kulit, biar sakitnya sama. Sahabat udah gerak, jadi kita pancung kepala.
lalu kemudian cabut. Begitu sudah mendekat, lalu kemudian dia peluk Rasulullah. Dia peluk tubuh Nabi, dia ingin, kata dia, kulit yang hina ini bisa menempel ke kulit Nabi Muhammad SAW. Karena aku yakin, karena aku orang berkulit hitam, aku bukan bangsawan, aku tidak yakin aku bersama. Dalam hadis lain dikatakan Nabi, almarhum ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cinta. Mudah-mudahan kecintaan kita juga akan membuat kita bisa bersama dengan Rasulullah SAW. Tentang status hadis ini masih diikhtilafkan di antara ulama, ada yang mengatakan ada yang mengatakan tidak. Terlepas dari itu semua, bahwa isinya bercerita tentang cinta dan bagaimana cara dia meraih cinta Rasulullah SAW. Itu yang dapat saya sampaikan. Ini kertas, ada kertas. Saat ini sedang viral tentang nikah beda agama yang disahkan oleh pengadilan negeri. Sementara fatwa Majelis Ulama Indonesia mengharamkan pernikahan beda agama. Bagaimana pendapat Pak Ustadz tentang pernikahan beda agama? Bukan pendapat saya, tentang dalam Al-Quran. La tankihul musyrikin hatta yu'minu. Jangan nikahkan anak perempuanmu dengan laki-laki yang musyrik sampai mereka beriman. Wal 'abdul mu'minun, hamba sahaya kalau dia beriman, khairun, lebih baik min musyrikin, daripada orang musyrik. Walau a'jabakum, walaupun mengagumkan kamu hartanya, bangsawan, kaya, punya jabatan dan lain sebagainya. La tunkihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah hai laki-laki kamu menikahi perempuan yang beda agama. Wala anatun musyrik mu'minatun, perempuan yang berkulit hitam hamba sahaya, khairun min musyrikatin. Wala amatun mu'minatun, perempuan yang hamba sahaya berkulit hitam miskin susah melarat, khairun, lebih baik min musyrikatin, daripada seorang perempuan yang berbeda agama. Walau a'jabatskum, walaupun dia menarik, menakjubkan bagi kamu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jaga anaknya. Kalau sudah nampak bergaul, jangan sampai dia jatuh cinta, nanti dia menjadi melawan. Semua berawal dari percikan-percikan api di lalang yang kering, cepat padam. Siapa itu? Teman saya kuliah, mah beda agama, berteman, hati-hati. Nanti betapa banyak disebabkan oleh pertemanan dan persahabatan. Bergaul, berteman, tak masalah. Tapi kalau sudah sampai pada pernikahan, na'udzubillah. True story, kisah nyata. Datang bapak-bapak, ibu-ibu ke kantor Badan Amil Zakat Nasional Provinsi ya. Saya waktu itu jadi tim sosialisasi zakat. Assalamualaikum Pak Ustaz, Waalaikumsalam. Saya mau nanya masalah agama, apa masalah? Teman-teman nggak usah ikut sidang dulu. Kenapa? Ini ada 2 orang yang mau konsultasi agama. Ada apa Bapak Ibu? Nangis berdua. Ada apa Pak? Makin kuat. Saya bilang kalau Bapak Ibu nangis, jadi saya nangis juga. Apa masalahnya? 5 orang sekali murtad Pak Ustaz. Loh, gimana ceritanya? Anak gadis saya nikah, ini pura-pura masuk Islam. Setelah anak 3, dia murtad. Anak saya takut gak makan. Anaknya 3 dibawa. Anak, menantu, cucu. Saya gak bisa bicara kuat karena ini orang tua 70 tahun. Kalau sempat saya katakan, mengapa? Saya takutnya meninggal. Akhirnya saya bilang, ibu bapak doakan pulanglah ke rumah. Karena nasi sudah jadi tai ayam. Kalau 5 orang murtad, bapak ibu masih cerita bubur juga. Jaga anak keturunan kita, jaga. Lihatlah berapa banyak artis-artis yang murtad karena pernikahan, karena pacaran, karena pergaulan. Allah akan menjaga bumi pulau Buton, insya Allah. Masukkan anak-anak dengan komunitas dakwah. Bau-bau hijrah festival membangkitkan semangat. Masya Allah, para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat datang kemari. Tidak sampai berbulan-bulan. Bukan lalu ada ustaz, bukan lalu ada ustaz. Semangatkan terus dakwah supaya terjadi akidahnya, insya Allah. Apa hukum orang yang nikah berbeda agama, tinggal satu rumah sebagai pasangan suami istri, maka selama itu dia berzina. Kalau satu hari dia hubungan kelaminnya 3 kali berzina. Berzina pagi, berzina siang, berzina sore, macam makan obat, zina. Sampai akhirnya dia mati, maka dia mati. Kalau dia tidak murtad, maka dia pelaku dosa besar, neraka jahanam. Kalau sampai dia murtad,
maka dia tidak diterima. Wa may yabtaghi ghairal Islam, siapa yang tidak Islam, falan yuqbala minhu, dia tak akan diterima Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dia akan termasuk orang yang rugi. Maka bertaubatlah kepada Allah SWT. Tapi kemudian setelah anaknya besar, dia sadar, dia taubat, lalu kemudian dia bersyahadat balik ke Islam, diterima. Lalu kemudian dia tidak pernah murtad, hanya sekedar berzina, dia tinggalkan istrinya yang tak Islam atau dibawanya masuk Islam. At-taibu minadz dzambi kama la dzamba, orang yang bertaubat sama seperti tak berdosa. Dia ajak istrinya masuk Islam, anaknya semua masuk Islam. Oh, bagus sekali. Mu'alaf semuanya, ulang dari nol. Yang ulang dari nol itu dua, mu'alaf sama pom bensin Pertamina. Ulang dari nol ya Pak. Tapi ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kali yang paling penting adalah aqidah. Orang sejak zaman dulu di benteng Kesultanan Buton yang paling dipentingkan pertama kali adalah aqidah. Dari mana Ustaz tahu aqidah? Karena masjidnya dibuat pengurus simbol kelembagaan masjid 20 orang. Karena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah 20, wujud, tidak, baqa, mukhalafatul hawadits, yang binafsi, wahdaniyah, qudrat, iradah, ilmun, ayat, sama, basar, kalam, sifat 20. Itu menunjukkan mereka sultan-sultan dulu, mufti-mufti dulu, ulama-ulama dulu, nenek moyang orang kepulauan Kesultanan Buton. Yang pertama kali mereka pentingkan adalah akidah. Tidak Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita sampai anak cucu kita sampai hari kiamat tetap dalam akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa Tuhan yang Maha Esa yang dimaksud oleh uang? Saya lihat dulu uang. Di mana ditulisnya Tuhan Maha Esa di dalam uang? Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Siapa yang dimaksudnya di situ? Penjelasan dari Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa ada di dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan keinginan luhur bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Tuhan Maha Esa dalam Pancasila itu penjelasannya adalah Allah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalilnya adalah Qul huwallahu ahad. Jelas? Yang nggak jelas berarti belum sarapan. Jika dia adalah Allah yang Maha Kuasa sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dalam hal ini yang ketiga, maka bagaimana mungkin Tuhan dijadikan dasar pengeluaran uang sedangkan dikelola oleh sistem fractional reserve atau sistem riba oleh bank lalu beredar ke masyarakat mengikuti kontrol sistem tersebut? Bagaimana muslim menggunakan uang tersebut? Begini ceritanya. Dulu yang dijadikan sebagai alat tukar menukar tidak ada uang, tapi pakai sistem barter. Barter apa usah terserah, mau barter. Saya orang pantai punya ikan, tapi saya tidak bisa menanam padi. Orang gunung menanam padi, maka kami ketemu antara ikan dan padi. Padi di gunung, ikan di pantai, bertemu di dapur juga. Akhirnya kita pun barter, ini ikan, ini padi. Begitulah nenek moyang kita dulu. Sampai akhirnya datang Islam membawa uang. Uang emas namanya dinar, uang perak namanya dirham. Akhirnya itu kita tukar menukar. Lihatlah koin-koin emas yang ditemukan digali di tanah, koinnya tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dengan perubahan zaman, maka lalu kemudian terjadi perubahan. Emas tidak lagi beredar di tengah jalan, kecuali Mas Parno, Mas lagi. Emas tidak boleh beredar lagi sebagai alat tukar karena sesuatu dan lain hal. Akhirnya negara boleh mencetak pengganti emas dalam bentuk kertas sesuai dengan kadar emas yang ada di negara itu. Jadi kalau Kesultanan Buton punya emas 1 ton, emas 1 ton itu tidak boleh beredar keluar dalam bentuk mata uang, maka untuk menggantikan emas yang ada beredar itu dicetaklah uang kertas untuk
sebagai nilai ganti terhadap emas. Paham? Jadi kalau 1 gram emas itu sekarang 1 juta sekian, tapi karena kita udah lama kenal 1 juta aja. Kebetulan di rumah saya ada uang 10 juta, maka saya boleh mengeluarkan uang sebanyak 10 lembar, per lembarnya 1 juta. Sebetulnya nilai kertas itu tidak ada, tapi dia sebagai pengganti uang yang ada di dalam rangkas saya sebagai nilai kan. Sampai akhirnya Amerika mencetak kertas lebih banyak daripada emas yang ada di Amerika. Kertasnya lebih banyak. Tapi karena dia negara adik kuasa, akhirnya yang dipakai yang salah. Walaupun Amerika itu salah, tapi karena dia kuasa, nanti dia gitu. Akhirnya negara boleh mencetak kertas sebagai ganti emas. Ini cerita tentang sejarah duit kertas. Saya sudah ceritakan dari 3 fase, dari mulai barter, naik ke emas, emas diganti dengan kertas sesuai kadar, sampai pada level yang keempat, kertas dicetak walaupun nggak ada emasnya. Lalu kemudian yang nanya ini nggak setuju dia kalau kertas ini sebagai nilai tukar. Lalu kemudian kalau tidak setuju kertas sebagai nilai tukar, lalu kamu mau pakai daun. Kertas ini sebagai nilai tukar. Tapi kemudian bahwa yang menetapkan di Indonesia pakai rupiah, sampai ke Saudi Arabia pakai rial, sampai ke Mesir pakai won, sampai ke Maroko pakai dirham. Itu ulama-ulama semua. Jadi kalau antum bilang yang mengeluarkan uang kertas ini riba masuk neraka, berarti yang masuk surga cuma antum sendiri. Bayangkan ulama sebanyak-banyak ini, Al-Azhar 1000 tahun lebih di Mesir, berarti bodoh semua ulama Azhar itu. Maka mesti dipahami bahwa duit kertas ini sebagai nilai hanya untuk transaksi tukar menukar. Tapi sebenarnya nilainya bukan pada kertas itu. Sebagai contoh, kalau antum punya uang 10.000 1 lembar, tapi pada zaman Presiden Soekarno, sekarang masih laku sebagai nilai tukar? Tidak, ini hanya sebagai alat untuk souvenir, untuk kenang-kenangan, tapi sebagai alat tukar sudah tidak bisa lagi. Kita sepakati bahwa uang yang kita pakai sekarang itu yang ditetapkan negara sebagai alat tukar untuk supaya kita tidak gelai gara-gara masalah barter dalam masalah, untuk memudahkan kita bertransaksi. Maka sepakatlah umat di seluruh dunia ini, termasuk umat Islam dan para ulama. Apa bodoh semua ulama di Saudi Arabia, para alim ulama yang ada di Yaman, Habib Umar bin Hafiz, wali-wali Allah, mereka pakai duit kertas. Nah, ini tentang masalah uang kertas sebagai nilai.